Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sebangsa dan setanah air, jumpa lagi di channel Zakat itu. Semoga dalam badan sehat, tak kurang satu apa, rahmat barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Ini ada menemukan sebuah video dari seseorang yang menamakan Muhyiddin Brutal Tobat, memberikan pengertian-pengertian bagaimana salah arah beliau setelah tobat diberikan, ditularkan kepada masyarakat yang notabene masif untuk bermahabbah buta kepada oknum-oknum habaib yang notabene tidak sesuai dengan syariat. Disampaikan dengan lugas, tegas, bahwa karomah, maunah apapun itu datangnya dari Allah, tidak atas dasar cerita-cerita kurofat halu yang nantinya diterima oleh masyarakat tapi tidak sesuai dengan jati diri karomah atau hakikat karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karomah mahabbah yang notabene seperti katakan boleh kodam magicnya, ini tidak akan langgeng. Banyak sekali mereka-mereka yang mempunyai mahabbah kodam, karomah yang dibuat-buat, walaupun jangkanya panjang tapi tidak akan langgeng. Karena nanti pasti ada masanya Allah mencabut itu. Karena datangnya bukan murni atas jerih payah, atas dia berprihatin, meminta kepada Allah untuk sesuatu hal yang notabene dikasihi. Itulah habaib yang sebenarnya. Kekasih Allah Subhanahu wa taala bukan atas predikat atau sandangan yang disematkan oleh manusia. Tentunya ini menjadi sebuah iktibar buat kita semua, renungan baik secara akal maupun kolbu untuk bagaimana menyaring, membanding siapa yang pantas kita ikuti, siapa yang pantas kita taktimi, agar kita hidup bermasyarakat itu lebih luwes, lembut, hati juga akan tenang, tidak ngurungsang. Yang notabene kiai-kiai Nusantara mengajarkan hal tersebut berbeda-beda tapi tetap dalam satu ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak jauh-jauh, tidak asal bicara mukjizat, bicara karomah, tapi nantinya justru akan membelenggu warga atau masyarakat yang terkadung mahabbah, dirugikan atas jualan surga, karomah, barokah untuk manfaat diri sendiri. Ini yang tentunya harus kita luruskan bersama, termasuk kewajiban para kiai, para ulama Nusantara untuk menyadarkan para mereka yang disebutlah sebagai muhibbin yang notabene belum bisa membedakan antara hak yang batil, mana yang benar, mana yang salah. Tidak menggurui, tapi mohon untuk direnungkan kembali bagaimana kita bermahabbah kepada seseorang, jangan sampai merugikan diri sendiri maupun keluarga, terlebih masyarakat. Jangan mau dibenturkan, diprovokasi hanya karena takdim, hanya karena mahabbah kepada seseorang tanpa didasari akal sehat, kolbun salim. Segala hilaf mohon maaf, engkari hakamatin Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam itu ada oknum-oknum habib yang berbicara, kadang membawa ngangkat-ngangkat untuk pribadinya agar selalu stabil wibawanya, pengaruhnya dengan penyampaian yang tidak etis. Contohnya bicara tentang mukjizat, bicara tentang nasab yang tidak sesuai, sedangkan tesisnya tidak pas. Tesisnya bukan keturunan Rasulullah, mengaku keturunan Rasulullah. Mukjizat yang tidak sesuai seperti cerita Al-Faqih Al-Muqaddam yang Mi'raj 70 kali. Berarti dia melebihi Rasulullah, berarti dia itu melebihi Nabi Musa. Rasulullah sendiri itu cuma 1 kali Mi'raj, itu saja tidak bertemu dengan Allah. Nabi Musa baru punya perasaan kok, mau bertemu dengan Allah, Gunung Uhud jeblok.
Nah begini, sadarlah wahai muhibbin, kita bawa ulama, kita ulama pribumi, waspada. Kalau ada orang berbicara mengenai mukjizat karomah, mukjizatnya melebihi Rasulullah, itu sudah sesat, iblis sesat. Mukjizatnya melebihi waliullah Syahadul Qadir, karomahnya melebihi waliullah Syahadul Qadir, itu sudah sesat. Maunah karomahnya melebihi Syekh Muhammad Khalil dan para wali songo, itu sudah kufur. Tidak ada. Sebagai muhibbin, sadarlah, boleh aktivitas agama, aktivitas dalam masjid-masjid sholawat itu sangat istimewa. Mengangkat syafaat untuk dakwah, risalah dakwah, mempengaruhi umat, bicara yang baik-baik. Tetapi kok herannya, seperti info yang terdapat, Habib Syekh pun mengklaim ya lalwaton ciptaannya sendiri. Ini bagaimana? Lebih-lebih Lutfi bin Yahya sangat besar itu pengaruhnya. Sampai presiden pun gejeblak. Benalu itu. Kok bisa kamu percaya sebagai muridnya? Coba dianalisa perasaan. Lutfi bin Yahya, berapa makam yang dirubah? Berapa jenis kebo saja bisa dibikin makam? Itulah waliullah yang bikin kebo jadi makam wali. Waliullah yang membikin dukun-dukun menjadi wali. Waliullah yang membikin kolam renang menjadi makam wali. Coba kamu telusuri, ingat, banyak informasi, banyak bukti-bukti sampai dirubah, dibongkar makam-makam itu, artinya sadar. Kemudian sejarah dirubah, sejarah NU, sejarah Jatman. Kemudian merubah, memperkosa sanad Al-Quran. Berarti kalau merubah sanad Al-Quran, kita itu sejak kecil belajar Iqra Ali Ba'da sebagai guru madrasah, itu diabaikan, dicepelek nih. Itu kiai kampung dicepelek, diremehke. Yang mendidik kamu belajar ngaji Quran, belajar sholat dan sebagainya, menjadi ustadz, menjadi guru macam-macam, sampai sekolah di perguruan tinggi, sampai jadi pengurus-pengurus suatu organisasi dan sebagainya, sampai usaha sukses. Kenapa kamu malah lupa pada gurumu sendiri, ilmu Al-Quran, guru-guru kiai Jawa, guru-guru kiai kampung? Malah memuliakan habib-habib yang tidak jelas, tidak membawa manfaat untuk keselamatan dunia dan akhiratmu. Tidak ada barokahnya itu.